Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kebetulan hari ini saya taping malam, tetapi saya percaya kapanpun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, hadirat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur, kita mau angkat pujian yang tulus bagi Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, hari-hari ini kami melihat kedahsyatan tangan-Mu, kami melihat karya-Mu begitu luar biasa atas kami, dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat ini, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap mengasihi, bahkan Engkau saat-saat ini sedang membangkitkan iman kami, sedang membangkitkan roh kami, untuk lebih menyala-nyala lagi dalam mengikut Engkau Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kami mau sungguh-sungguh bermazmur, menaikkan pujian dan pengagungan hanya bagi Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari penuhi hadiratnya dengan puji-pujian dan pengagungan bagi Raja segala Raja. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Yes, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Dari pulau dan benua, segala makhluk memuji Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus yang datang bagi umat manusia. Amin. Muliakan Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya datang ke dunia ini, tapi sampai dengan sekarang ini, Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Yes. Dan takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan
memberiku kemenangan. Oh, Kau memberiku kemenangan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami boleh, Kau berikan kesempatan untuk duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau ingini dalam kehidupan kami. Pengurapan Allah ada bagi hamba dan seluruh jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, karena anugerah Allah bagi kita sempurna. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes 6 tentang motivasi mengikut Yesus. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan atau hasrat yang ada dalam diri seseorang. Jadi dorongan atau hasrat yang ada dalam diri seseorang itu disebut motivasi. Otomatis motivasi ada motivasi baik dan motivasi yang buruk. Kita akan melihat dalam kisah di dalam Yohanes 6, ternyata ada beberapa motivasi yang bisa kita lihat. Apa motivasi orang-orang itu dalam mengikut Yesus? Motivasi yang pertama yang kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 2, saya bacakan, orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Jadi motivasi yang pertama adalah orang mengikut Kristus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Ini nggak salah kalau orang mengikut Kristus karena motivasinya ingin melihat. Tapi jangan sampai kita terjebak sebuah keadaan di mana kalau kita mengikut Kristus dan tidak terjadi mujizat, akhirnya banyak yang meninggalkan Yesus. Saudara, biasanya orang melihat Yesus dengan mujizat ini adalah sebagai trigger pertama perjumpaan. Kalau orang-orang percaya masih mengejar-ngejar mujizat, disinilah yang harus kita lebih kritisi. Orang percaya harusnya tidak lagi mengejar-ngejar mujizat. Bagi orang yang tidak percaya, bolehlah mereka melihat Yesus karena melihat mujizat. Pada saat itu orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena Dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mendengar, bahkan mereka melihat, dan akhirnya mereka mengikuti Yesus dan datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi mengikuti Yesus motivasinya karena ia melihat mujizat. Menjadi perenungan kita bersama-sama. Apakah kita mengikuti Yesus hanya karena melihat mujizat atau tidak? Kalau di awal orang percaya mengikuti Yesus karena mujizat, itu sah-sah saja. Tetapi seorang percaya, sebagai orang percaya, jangan sampai itu menjadi tujuan akhir kita mengikuti Yesus karena hanya melihat mujizat. Hal yang kedua, orang mengikuti Yesus karena terpenuhi kebutuhan jasmani. Saya akan membacakan Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Motivasi yang kedua orang mencari Yesus karena terpenuhi kebutuhan jasmani. Tidak salah, sekali lagi saya katakan, itu tidak salah. Mengikuti Yesus karena Yesus sanggup memenuhi kebutuhan jasmani. Pada saat itu orang berbondong-bondong. Setelah melihat mujizat, mereka berbondong-bondong. Bahkan dikatakan dalam kisah ini, orang laki-laki sebanyak 5.000 orang
mencari, belum wanitanya dan belum anak-anaknya. Mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Memang pada saat itu Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan dan dia akhirnya memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki tersebut. Tetapi Yohanes 6 ayat 26 ini jelas. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau mukjizat yang di awalnya, ya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang mencari Yesus karena ingin terpenuhi kebutuhan jasmani. Sekali lagi itu tidak salah, tetapi itu kurang tepat. Tuhan Yesus katakan, ya, saat dia mengajar, banyak orang-orang di luar sana juga mencari sandang, pangan, dan papan, tapi Yesus peruncing lagi dengan mengatakan, yang terlebih dahulu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semua yang dicari orang-orang atau bangsa-bangsa yang di luar sana, sandang, pangan, dan papan akan diberikan kepadamu saat kita telah mendapatkan kerajaan Allah. Penekanan yang kedua yang Yesus katakan ini, banyak orang yang mencari Yesus hanya ingin terpenuhi kebutuhan jasmani. Sekali lagi itu tidak salah, tetapi haruslah kita pertajam lagi. Harusnya motivasi kita mencari Yesus bukan karena melihat mukjizat, bukan karena terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan dan papan itu, tetapi lebih daripada itu. Ada satu reason mengapa kita harus mencari Yesus. Ada satu motivasi yang dalam dari diri kita mengapa kita mencari Yesus. Yang ketiga, nah ini yang sebenarnya yang ditekankan oleh Yesus. Orang mencari Yesus karena harusnya mereka ingin mendapatkan atau memiliki hidup. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Harusnya orang mencari Yesus, motivasinya ingin bertemu Yesus adalah seperti ini. Intinya kita tidak akan melihat lagi mukjizat atau hal-hal yang jasmani, tetapi kita akan mencari sang sumber pembuat mukjizat itu. Yesuslah sumber pembuat mukjizat ini. Dan seharusnya kita mencari Yesus adalah agar kita menemukan sumber mukjizat itu dan kita memiliki hidup. Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Berbicara lapar bukan berbicara lapar secara jasmani, tetapi ini berbicara tentang pemenuhan kelaparan kita secara rohani. Saat kita mendapatkan Yesus, kelaparan secara rohani itu terpenuhi. Di sini disinggung juga, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan tentang Yesus adalah air kehidupan itu. Dan inilah jawabannya. Barang siapa menemukan Yesus, ia memiliki hidup. Ia tidak akan lapar dan ia tidak akan haus lagi. Dan ini adalah jawaban secara rohani. Bapak Ibu, harusnya kita mendapatkan Yesus. Jawaban itu ada dalam diri kita. Walaupun saat ini kita sedang ada di dalam dunia dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Saudara, jangan takut di masa-masa pandemi ini. Ya, Tuhan itu Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara hidup kita dengan sempurna. Allah menghendaki tidak hanya kita mengejar mukjizatnya dan tidak hanya kita mencari jawaban pemenuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu. Allah menghendaki untuk kita menemukan sang sumber mukjizat
yaitu Yesus. Kalau kita menemukan Yesus, maka kita tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Secara kebutuhan jasmani dan rohani otomatis akan terpenuhi saat kita mendapatkan Yesus itu. Saudara, anak-anak Tuhan memerlukan di masa-masa sulit ini satu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Saat saudara menemukan Yesus, bukan saja pemenuhan kebutuhan jasmani terpenuhi, tetapi lebih daripada itu, pemenuhan kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual kita terjawab. Banyak orang di luar sana mengalami stres yang berat saat menghadapi pandemi. Tetapi justru saat saudara menemukan Yesus, oh saudara, indah sekali. Saudara tidak akan pusing karena pemenuhan kebutuhan rohani itu terus ada dalam diri kita. Yesus katakan, barang siapa bertemu dengan aku, kamu tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Dan ini adalah jaminan Yesus bagi orang-orang yang mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar untuk memiliki kehidupan itu. Bagaimanapun juga kita diajar Tuhan untuk memahami atau paham telema, kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu atau telema? Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi kehendak Allah yang pertama, Allah menghendaki agar semua yang telah dipanggil itu tidak ada yang hilang. Itu kehendak Allah. Allah tidak menghendaki satu orang pun, satu orang pun yang telah dipanggilnya, yang telah dipilihnya, untuk terhilang. Wah, ini kehendak Allah yang luar biasa. Allah akan mencari dan terus mencari. Bahkan dalam sebuah perumpamaannya, Yesus berkata bahwa kalau ada seekor domba yang tersesat, ia akan meninggalkan 99 domba yang lainnya dan mencari satu domba yang tersesat itu. Karena Allah begitu mencintai domba-dombanya. Saudara dan saya adalah domba-domba pilihan Allah. Allah menghendaki untuk supaya tidak ada satu orang pun yang terhilang. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sulit dalam keadaan pandemi ini, jangan ada satu orang pun yang terhilang. Marilah kita terus mendekat kepada Tuhan. Karena janji Allah yang telah kita pelajari, kalau motivasi kita mencari Yesus, mencari sang sumber hidup itu, saudara, kita akan mendapatkan kehidupan itu. Dan ini adalah kehendak Allah. Allah menghendaki untuk tidak ada seorang pun dari antara kita terhilang. Luar biasa. Juga kehendak Allah yang kedua, ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak yang kedua adalah setiap kita beroleh hidup yang kekal. Saya pernah menjelaskan juga tentang bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu tetap ada di dalam Dia, tetap ada dalam iman percaya kepada Yesus, dan setia sampai akhir, sehingga nama kita akan tertulis dalam buku kehidupan. Indah sekali, saudara kasih dalam Tuhan. Kehendak Allah yang kedua ini, telema yang kedua, agar kita semuanya memperoleh hidup yang kekal. Dan saat kita menyadari bahwa kita harus memperoleh hidup yang kekal, Allah menghendaki tidak seorang pun terhilang. Tetapi supaya kehendak Bapa nyata,
di mana setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kehendak yang ketiga, tadi diulang-ulang lagi di dalam ayat yang ke-39, ayat 40 dan seterusnya. Dia katakan, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Diulang lagi di ayat 40 terakhir, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan Tuhan mengurang lagi di dalam ayat yang ke-44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan mengurangi lagi di ayat yang ke-54, ia katakan, ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, kehendak Tuhan untuk kita orang-orang percaya, Dia memberikan jaminan untuk membangkitkan kita pada akhir zaman. Jadi bersyukur karena kekasih-kekasih kita yang telah mendahului kita dipanggil Tuhan. Dia telah menanggalkan kemah jasmani ini, dan mereka telah bersatu dengan Tuhan. Dan kita yakin sebagai pengharapan kita orang-orang percaya, setiap orang percaya yang meninggal, yang mati di dalam Tuhan, Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Allah memiliki kehendak sekaligus memberikan jaminan bagi setiap orang percaya bahwa Dia membangkitkan kita semua orang percaya pada akhir zaman. Dan ayat 44 tadi dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi orang percaya kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus dia. Artinya apa? Saat saudara menginjilin seseorang, bukan saudara yang memenangkannya, tetapi ada Roh Kudus yang mendahului, membuat hati orang itu membuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan pastikan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, saudara, pergumulan kita bagi saudara-saudara kita yang belum mengikut Tuhan. Mungkin ada suamimu yang belum mengikut Tuhan. Mungkin ada istri yang belum mengikut Tuhan. Atau anak-anak yang belum mengikut Tuhan. Atau mertua atau keluarga. Saudara, tugas kita mendoakan mereka terus-menerus. Tugas kita adalah memberitakan Injil kepada mereka. Tugas kita adalah kita menyaksikan hidup kita ini sebagai suratan-suratan hidup yang terbuka, yang bisa dibaca oleh mereka. Tetapi, saudara nggak usah khawatir. Ada tugas lain di mana Bapa yang akan membukakan hati mereka. Roh Kudus yang akan membukakan hati mereka. Dan Roh Kudus dan Bapa itu yang akan menarik mereka untuk percaya kepada Tuhan. Jadi jangan berhenti berdoa. Jangan putus asa. Saat ini kalau saudara belum melihat ada kekasih-kekasih saudara atau teman-teman atau rekan saudara yang belum mengikut Tuhan, terus doakan mereka. Terus doakan mereka. Terus beritakan kabar baik itu bagi mereka. Allah, Bapa, dengan kuasa Roh Kudus yang akan menarik mereka, yang akan membukakan hati mereka. Ayat yang ke-47 dikatakan, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana untuk mendapat hidup yang kekal? Hanya percaya. Percaya kepada Yesus. Percaya akan karya Allah. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa kali firman Tuhan katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Minum darah
makan daging dan minum darah ini berarti kita menyatu dengan kematian Yesus Kristus. Saat saudara kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, itu saat saudara memakan itu adalah lambang kita menyatukan dengan kematian Yesus, menyatukan juga dengan kebangkitan Kristus. Ini tidak diartikan memakan daging sehingga kita menjadi orang-orang yang kanibal, enggak. Anak-anak Tuhan mengartikan ini sebagai gambaran, lambang, di mana saudara kita menyatukan dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi makan artinya adalah menyatu dengan kematian dan karya Yesus Kristus. Saat saudara memakan, itu adalah kita menyatukan diri dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Yang makan akan hidup selama-lamanya. Ini sebuah ketentuan bahwa barang siapa kita yang menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kita akan memperoleh hidup untuk selama-lamanya. Saudara, kita bersyukur memiliki Yesus yang adalah sumber kehidupan itu. Sehingga mau nggak mau harusnya anak-anak Tuhan harus menyatu kembali, harus tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kekal yang kita telah miliki, yang diberikan oleh Allah itu, terus-menerus kita rasakan. Dan kehidupan kekal itu bukan nanti saja, future, tapi saat ini, saat saudara berada di dunia, kita masih ada dalam dunia ini. Secara present, secara kehadiran Tuhan, membuat hidup kita ini berarti di dalam Tuhan. Jadi, kembali firman Tuhan mengingatkan bagi kita, motivasi apa kita mengikut Kristus? Motivasi yang terbaik adalah menemukan sang sumber hidup, sang pemberi hidup. Dan Yesus yang telah kita miliki ini adalah sesuatu yang menghidupi hidup kita. Barang siapa percaya Yesus, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Secara jasmani dan secara rohani, Yesus memenuhi kebutuhan itu semuanya. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Jemaat, maju terus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih buat firman yang boleh kami pahami pagi hari ini. Biar firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Motivasi kami Tuhan mencari Engkau bukan karena kami melihat mukjizat, bukan karena Engkau memberikan kebutuhan, menjaga kebutuhan secara jasmani saja. Tetapi motivasi kami mencari Engkau Tuhan. Kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sang pembuat mukjizat. Sang memberi hidup itu Tuhan. Sehingga itu motivasi itu akan timbul dari hari ke hari. Kami lebih mencintai Yesus lebih dari segalanya. Kami akan terus mencari Engkau ya Yesus. Karena itulah yang Kau kehendaki. Tuhan, Engkau memahami seluruh keadaan jemaat-Mu. Pelihara mereka Tuhan. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka saat ini hadapi, Engkau akan mencukupi. Baik kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani itu akan mereka dapati saat kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lewatkan kesempatan untuk kita bertemu dalam Natal Gereja Betel Indonesia Tendean via YouTube channel GBI Tendean pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dan mendukung acara Natal, dapat memberikan persembahan Natal melalui transfer rekening. Nomor rekening gereja dapat dilihat pada layar berikut. Atau dompet digital seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. Dengan cara memasukkan nominal yang akan diberikan lalu menambahkan angka 250 di belakangnya. QR code dapat di-scan pada layar berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.